Bapak dan Ibu pensiunan, jangan langsung percaya begitu saja kalau ada kabar yang bilang gaji pensiunan bakal naik lagi pada Agustus 2026. Soalnya, di balik ramainya info seperti itu, ada hal penting yang wajib banget dipahami supaya Bapak dan Ibu tidak salah nangkap nominal yang nanti masuk ke rekening. Apalagi sekarang ini, kabar di media sosial cepat banget menyebar, kadang judulnya bikin kaget, bikin berharap, tapi isinya belum tentu sama dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, yang menarik memang ada satu kabar yang cukup mencuri perhatian. Pada Agustus 2026 nanti, ada 5 golongan pensiunan PNS yang berpeluang menerima nominal gaji pokok paling besar dibanding golongan lainnya. Siapa saja mereka, berapa kisaran gajinya, dan apakah angka itu berasal dari kenaikan baru atau masih pakai aturan lama? Tenang, simak terus sampai habis, karena kita bakal bahas semuanya secara runtut, mulai dari jadwal pembayaran, kewajiban autentikasi, kabar kenaikan gaji, klarifikasi dari PT Taspen, sampai daftar golongan pensiunan dengan nominal terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pensiunan di seluruh Indonesia? Selamat datang kembali di Info Pensiunan ASN Channel, tempat kita berbagi berbagai informasi penting, aktual, dan tentu saja yang selalu dinantikan oleh Bapak dan Ibu pensiunan, baik pensiunan PNS, TNI, Polri, maupun penerima pensiun janda dan duda. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kami mendoakan semoga seluruh Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, umur yang berkah, ketenangan dalam menjalani masa purna bakti, dan dilancarkan semua urusan serta rezekinya. Semoga informasi yang disampaikan lewat kanal ini juga bisa membantu Bapak dan Ibu memahami perkembangan terbaru seputar pembayaran pensiun, kebijakan pemerintah, dan pelayanan dari PT Taspen. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke inti pembahasannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita mengenai 5 daftar golongan pensiunan dengan gaji baru terbesar yang diperkirakan diterima pada Agustus 2026, sekaligus melihat nominal pembayaran dan kabar kenaikan yang sedang ramai dibicarakan. Informasi ini disebut dalam sebuah artikel yang dipublikasikan pada tanggal 25 Juli 2026 dengan judul Catat 5 Daftar Pensiunan dengan gaji baru terbesar Agustus 2026, cek nominal kenaikan. Judul seperti ini tentu langsung bikin banyak orang melirik. Soalnya, begitu membaca kata gaji baru dan nominal kenaikan, sebagian pensiunan bisa saja langsung berasumsi bahwa pemerintah sudah menetapkan tambahan kenaikan gaji untuk Agustus 2026. Padahal, Bapak dan Ibu perlu benar-benar menyimak penjelasannya dengan teliti. Jangan sampai judul yang beredar malah bikin salah paham. Karena dalam banyak kasus, yang dibahas di judul dan isi berita bisa saja berbeda nuansanya. Ada yang sekadar membahas nominal setelah penyesuaian lama, tapi dibaca orang seolah-olah itu kenaikan baru. Nah, disinilah pentingnya kita tidak buru-buru percaya sebelum tahu duduk perkaranya. Menurut informasi yang disampaikan, PT Taspen akan kembali menyalurkan pembayaran gaji pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS pada Agustus 2026. Dalam pembayaran tersebut, terdapat 5 golongan pensiunan PNS yang menerima nominal gaji pokok paling tinggi sesuai dengan ketentuan yang masih berlaku. Seperti yang sudah menjadi rutinitas setiap bulan, PT Taspen bertugas menyalurkan hak para peserta pensiun melalui mitra bayar yang sudah ditunjuk. Hak tersebut mencakup gaji pokok bulanan serta sejumlah tunjangan yang melekat sesuai dengan status dan ketentuan masing-masing penerima. Jadi, setiap pensiunan bisa menerima jumlah pembayaran yang berbeda-beda. Perbedaan nominal itu bisa dipengaruhi oleh golongan terakhir saat masih aktif bekerja, masa kerja, status keluarga, serta komponen tunjangan yang diterima. Karena itu, walaupun pencairan dilakukan pada waktu yang sama, jumlah uang yang masuk ke rekening belum tentu sama antara satu pensiunan dengan pensiunan lainnya. Inilah yang seringkali membuat sebagian orang bingung. Ada yang bilang, kok tetangga saya nominalnya beda? Ya wajar, karena memang setiap data dan hak pensiun bisa berbeda. Dari seluruh golongan yang ada, terdapat 5 golongan pensiunan PNS
yang berada pada posisi teratas dalam hal besaran gaji pokok. Kelima golongan tersebut berasal dari kelompok golongan 4, yaitu mulai dari golongan 4A sampai 4E. Meski sudah memasuki masa purna bakti dan tidak lagi menjalankan pekerjaan sebagai ASN aktif, pensiunan PNS tetap memperoleh penghasilan bulanan dari pemerintah. Pembayaran tersebut merupakan hak pensiun yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana pensiun biasanya ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima melalui bank atau mitra bayar Taspen. Namun sebelum menerima pembayaran, sebagian pensiunan diwajibkan melakukan autentikasi sebagai bentuk verifikasi bahwa penerima manfaat masih berhak memperoleh pembayaran. Proses autentikasi ini bisa dilakukan melalui aplikasi Andal by Taspen. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa autentikasi bukan sekadar formalitas. Proses ini dipakai untuk memvalidasi identitas penerima pensiun dan membantu memastikan bahwa pembayaran disalurkan kepada orang yang benar. Jadi, ini bukan hal kecil yang bisa diabaikan. Ini justru penting supaya hak pensiun tidak terkendala di kemudian hari. Apabila Bapak dan Ibu belum melakukan autentikasi sesuai jadwal, sebaiknya segera memeriksa dan memperbarui data diri melalui aplikasi Andal by Taspen atau meminta bantuan kepada mitra bayar yang digunakan. Jangan menunggu sampai mendekati waktu pencairan. Kalau autentikasi belum berhasil atau data belum tervalidasi, pembayaran gaji pensiun Agustus 2026 berpotensi mengalami penundaan dari pihak mitra bayar PT Taspen. Karena itu, pastikan beberapa hal sudah dipersiapkan dengan baik. Pastikan data kependudukan sesuai, nomor telepon masih aktif, aplikasi bisa digunakan, dan proses pengenalan wajah berjalan dengan benar. Bapak dan Ibu juga sebaiknya melakukan autentikasi di tempat dengan pencahayaan yang cukup, supaya kamera bisa membaca wajah dengan jelas. Kadang hal sederhana seperti pencahayaan, posisi wajah, atau jaringan internet yang kurang stabil bisa bikin proses verifikasi gagal. Jadi, hal-hal kecil seperti ini jangan diremehkan. Kalau autentikasi melalui aplikasi mengalami kendala, jangan langsung panik. Bapak dan Ibu bisa menghubungi layanan resmi Taspen, datang ke kantor cabang Taspen terdekat, atau meminta bantuan kepada pihak bank yang menjadi mitra pembayaran. Yang paling penting, jangan pernah memberikan data pribadi, kode OTP, PIN, kata sandi, atau informasi rekening kepada pihak yang tidak dikenal. Proses autentikasi harus dilakukan lewat saluran resmi, bukan lewat tautan mencurigakan yang dikirim melalui pesan pribadi. Ini penting banget, karena sekarang banyak modus penipuan yang mengatasnamakan layanan pensiun. Ada yang mengaku dari Taspen, ada yang mengaku dari bank, ada juga yang ngirim link palsu seolah-olah itu untuk verifikasi. Padahal ujung-ujungnya cuma mau ambil data pribadi Bapak dan Ibu. Jadi tetap waspada, tetap hati-hati, dan jangan asal klik. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling banyak ditunggu, yaitu kabar kenaikan gaji pensiunan pada Agustus 2026. Belakangan ini informasi mengenai kenaikan gaji pensiunan PNS, TNI, Polri, serta penerima pensiun janda dan duda semakin ramai dibicarakan di media sosial. Tidak sedikit unggahan yang menyebut bahwa pemerintah akan kembali melakukan penyesuaian penghasilan pensiunan pada tahun 2026. Harapan seperti ini sebenarnya sangat wajar. Bapak dan Ibu pensiunan sedang menghadapi kondisi ekonomi yang tidak selalu mudah. Harga kebutuhan pokok terus berubah, biaya kesehatan makin penting, obat-obatan harus tetap dibeli, listrik tetap jalan, transportasi tetap dipakai, dan kebutuhan keluarga juga terus ada. Karena itu, banyak pensiunan berharap pemerintah bisa kembali memberikan penyesuaian gaji agar daya beli tetap terjaga. Bagi sebagian pensiunan, tambahan beberapa ratus ribu rupiah saja sudah sangat berarti. Uang itu bisa dipakai untuk beli obat, bayar pemeriksaan kesehatan, bantu kebutuhan rumah tangga, atau sekadar membantu biaya pendidikan cucu. Jadi, tidak heran kalau setiap kabar soal kenaikan pensiun langsung jadi perhatian besar. Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari. Pembicaraan mengenai kenaikan gaji pensiunan sebenarnya bukan baru muncul pada pertengahan 2026.
Isu ini sudah beredar sejak tahun 2025 dan terus berlanjut sampai tahun 2026. Salah satu alasan yang membuat harapan itu kembali menguat adalah munculnya sejumlah kebijakan pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan kelompok profesi tertentu. Dalam informasi yang beredar, pemerintah disebut telah mengambil kebijakan baru mengenai kenaikan penghasilan guru honorer. Selain itu, ada juga pemberitaan mengenai kenaikan gaji hakim yang disebut mencapai 280%. Kabar seperti ini kemudian menimbulkan pertanyaan di kalangan pensiunan. Kalau pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan memberikan kenaikan besar kepada hakim, apakah pensiunan juga akan memperoleh perhatian yang sama? Pertanyaan ini banyak muncul karena para pensiunan merasa telah mengabdi kepada negara selama puluhan tahun. Mereka tentu berharap setelah memasuki masa purna bakti, tetap mendapatkan jaminan penghasilan yang layak dan sesuai dengan perkembangan biaya hidup. Wajar kalau harapan itu muncul. Wajar juga kalau pensiunan ingin mendapatkan kepastian yang jelas, bukan hanya kabar yang berseliweran di media sosial. Namun, Bapak dan Ibu juga harus membedakan antara harapan masyarakat, usulan kebijakan, pemberitaan media, dan keputusan resmi pemerintah. Sebuah kebijakan belum bisa dianggap berlaku hanya karena ramai dibicarakan di media sosial. Agar kenaikan gaji pensiunan benar-benar bisa dilaksanakan, biasanya diperlukan dasar hukum atau peraturan resmi dari pemerintah. Kalau belum ada aturan resmi, maka kita belum bisa mengatakan bahwa kenaikan itu sudah pasti berlaku. Lalu, kapan terakhir kali gaji pensiunan mengalami kenaikan? Kenaikan terakhir yang resmi diberlakukan terjadi pada tahun 2024 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat itu, pemerintah menetapkan kenaikan pokok pensiun sebesar 12%. Persentase tersebut termasuk salah satu penyesuaian yang cukup besar dibandingkan kenaikan pada tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut dituangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Melalui aturan itu, besaran pokok pensiun bagi pensiunan PNS dan penerima pensiun terkait mengalami penyesuaian sebesar 12%. Kenaikan tersebut kemudian menjadi dasar nominal pembayaran yang diterima para pensiunan hingga periode berikutnya selama belum ada aturan baru yang menggantikannya. Jadi, ketika sekarang muncul informasi mengenai gaji baru atau nominal pensiun yang lebih besar, Bapak dan Ibu perlu memastikan apakah informasi itu benar-benar membahas kenaikan baru pada tahun 2026 atau hanya menampilkan nominal setelah kenaikan 12% yang sudah berlaku sejak tahun 2024. Ini penting supaya tidak timbul anggapan bahwa pembayaran Agustus 2026 otomatis mengalami kenaikan tambahan. Pertanyaan utamanya sekarang adalah apakah pemerintah sudah menetapkan kenaikan gaji baru bagi pensiunan yang akan dibayarkan pada Agustus 2026. Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan dugaan. Kita juga tidak boleh mengambil kesimpulan hanya dari judul video, unggahan media sosial, atau pesan berantai yang belum jelas sumbernya. Informasi mengenai pembayaran pensiun harus merujuk kepada pemerintah atau PT Taspen sebagai pihak yang menjalankan pembayaran manfaat pensiun. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari media sosial PT Taspen, hingga informasi tersebut disampaikan belum terdapat perubahan gaji berupa kenaikan baru untuk tahun 2026. Dengan kata lain, pembayaran gaji pensiunan pada Agustus 2026 masih menggunakan skema yang sama dengan pembayaran bulan sebelumnya. Jawaban ini menegaskan bahwa belum ada regulasi baru yang secara resmi menetapkan tambahan kenaikan gaji pensiunan pada Agustus 2026. Artinya, Bapak dan Ibu jangan terburu-buru menganggap bahwa nominal yang masuk ke rekening akan meningkat otomatis. Selama belum ada aturan baru, besaran pokok pensiun masih mengacu pada ketentuan sebelumnya, termasuk penyesuaian 12% yang diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Klarifikasi seperti ini penting agar para pensiunan tidak kecewa saat mengecek saldo rekening. Jangan sampai sudah berharap menerima kenaikan baru padahal pembayaran yang masuk masih sama seperti bulan sebelumnya.
Informasi yang tidak lengkap memang sering membuat harapan berlebihan, lalu akhirnya menimbulkan kebingungan. Walaupun belum ada kenaikan tambahan pada tahun 2026, tetap ada 5 golongan pensiunan yang menerima gaji pokok paling besar dibanding golongan lain. Kelima golongan tersebut adalah pensiunan PNS golongan IVA, pensiunan PNS golongan IVB, pensiunan PNS golongan IVC, pensiunan PNS golongan IVD, dan pensiunan PNS golongan IVE. Kelima golongan ini memperoleh nominal terbesar sebagai dampak dari struktur gaji pensiun berdasarkan golongan terakhir dan penyesuaian sebesar 12% yang telah diberlakukan pada tahun 2024. Dalam informasi yang ditampilkan, kisaran gaji yang diterima oleh pensiunan golongan I, VA, hingga IVEE berada pada angka sekitar 4 juta rupiah sampai 5 juta rupiah per bulan. Nominal ini merupakan kisaran gaji pokok dan belum tentu menggambarkan jumlah bersih yang diterima oleh setiap pensiunan. Sebab, pembayaran akhir dapat berbeda tergantung pada masa kerja, status penerima, komponen tunjangan, dan ketentuan administrasi masing-masing. Di luar gaji pokok, sebagian pensiunan juga bisa menerima tunjangan melekat yang dibayarkan bersama manfaat pensiun. Jadi, total yang masuk ke rekening bisa saja lebih tinggi dari nominal pokok yang tercantum. Namun, Bapak dan Ibu juga tidak boleh menyamakan jumlah tersebut untuk semua pensiunan golongan 4. Seorang pensiunan golongan IIVA belum tentu menerima nominal yang sama persis dengan pensiunan IIVA lainnya. Begitu juga dengan golongan IVB, IVC, IVD, dan IVE. Perbedaan masa kerja dan komponen hak pensiun bisa memengaruhi jumlah yang diterima. Dengan demikian, informasi mengenai kisaran 4 juta rupiah sampai 5 juta rupiah sebaiknya dipahami sebagai gambaran umum untuk 5 golongan penerima gaji pokok terbesar, bukan sebagai jaminan bahwa seluruh pensiunan akan memperoleh angka yang sama. Pembayaran gaji pensiun tersebut direncanakan disalurkan pada awal Agustus 2026 melalui mitra bayar PT Taspen. Sebelum waktu pencairan tiba, Bapak dan Ibu disarankan untuk memastikan proses autentikasi sudah selesai, rekening masih aktif, dan tidak ada kendala pada data penerima manfaat. Kalau ada perubahan data seperti nomor telepon, alamat, rekening, atau status keluarga, segera lakukan pembaruan lewat jalur resmi. Jangan ditunda-tunda sampai pembayaran terhambat. Banyak kasus keterlambatan yang sebenarnya bisa dicegah hanya karena data belum diperbarui. Jadi, hal administratif seperti ini jangan dianggap remeh. Sekarang kita coba lihat lebih dekat kenapa kabar semacam ini cepat sekali menyebar. Karena begitu orang dengar ada kata gaji baru, nominal terbesar, atau kenaikan Agustus, refleksnya langsung senang duluan. Padahal belum tentu artinya ada kenaikan baru. Bisa jadi hanya penjelasan ulang tentang nominal yang berlaku berdasarkan aturan lama. Disinilah kita harus lebih cermat. Jangan sampai emosi lebih dulu daripada verifikasi. Bapak dan Ibu pensiunan tentu sudah sering melihat sendiri, kadang sebuah judul dibuat sangat menarik, supaya banyak yang klik, tetapi isinya justru menjelaskan hal yang sudah lama berlaku. Ini bukan berarti semua informasi salah, tetapi pembaca harus jeli membedakan antara informasi resmi dan interpretasi judul. Makanya, penting sekali untuk melihat sumbernya. Kalau sumbernya dari Taspen, kementerian terkait, atau kanal pemerintah, itu tentu lebih bisa dijadikan pegangan. Tapi kalau sumbernya cuma pesan berantai tanpa jelas asalnya, ya jangan langsung ditelan mentah-mentah. Apalagi kalau ujung-ujungnya minta klik link, isi data, atau transfer uang, itu sudah tanda bahaya. Bagi para pensiunan, kejelasan informasi seperti ini sangat penting. Karena setiap bulan, banyak orang bergantung pada pembayaran pensiun untuk kebutuhan dasar. Ada yang untuk kebutuhan dapur, ada yang buat beli obat, ada yang buat bantu anak dan cucu, ada juga yang buat menutup biaya hidup sehari-hari. Jadi, kalau ada kabar kenaikan, wajar kalau perhatian langsung tertuju ke sana. Tetapi, kalau kabar itu belum resmi, lebih baik kita menunggu dengan tenang sambil memastikan data tetap aman. Jangan mudah tergoda dengan video yang judulnya bombastis.
Jangan juga terpengaruh oleh unggahan yang memotong informasi setengah-setengah. Bapak dan Ibu perlu membiasakan diri untuk mencari sumber resmi. Dengan begitu, kita tidak gampang salah paham dan tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kembali lagi ke pembahasan 5 golongan pensiunan dengan nominal tertinggi tadi, perlu dipahami bahwa kelima golongan itu memang berada di posisi teratas dalam struktur nominal pensiun yang berlaku saat ini. Golongan EVA sampai EVA menjadi kelompok yang nominal pokoknya paling besar dibanding golongan di bawahnya. Ini logis karena pada masa aktif bekerja pun golongan yang lebih tinggi memang memiliki dasar penghasilan yang lebih besar. Maka ketika masuk pensiun, pola perhitungannya juga mengikuti struktur tersebut. Jadi, kalau ada yang bertanya siapa yang paling besar, jawabannya adalah golongan 4, terutama dari 4A sampai 4E. Namun sekali lagi, itu bukan berarti semua orang dalam golongan itu mendapat angka yang sama persis. Tetap ada variasi sesuai masa kerja dan hak administratif masing-masing. Inilah yang sering luput dipahami kalau kita hanya membaca judul tanpa membaca isi. Kalau kita bicara soal nominal, rentang 4 juta rupiah sampai 5 juta rupiah memang cukup menarik perhatian. Tetapi angka itu tetap harus dipahami sebagai kisaran. Artinya, bisa di bawahnya, bisa juga mendekati angka atasnya, tergantung kondisi masing-masing penerima. Ada pensiunan yang mungkin menerima gaji pokok di angka tertentu lalu ditambah komponen lain sehingga totalnya lebih besar. Ada juga yang nominalnya berbeda karena status keluarga atau data administrasi. Karena itulah, Bapak dan Ibu tidak perlu membandingkan terlalu jauh dengan orang lain. Fokus saja pada memastikan hak sendiri aman, data valid, dan proses pembayaran lancar. Yang penting bukan siapa yang paling besar secara nominal di media sosial, tetapi apakah pembayaran Bapak dan Ibu benar-benar masuk dengan lancar sesuai hak yang ada. Itu yang paling utama. Pembayaran gaji pensiun ini memang direncanakan disalurkan pada awal Agustus 2026 melalui mitra bayar PT Taspen. Menjelang waktu pencairan, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan autentikasi sudah beres. Kalau aplikasi andal by Taspen bisa dipakai, gunakan dengan tenang dan benar. Kalau ada kesulitan, jangan malu untuk minta bantuan ke kantor cabang Taspen atau ke bank mitra bayar. Yang penting jangan menunggu terlalu lama. Kalau menunggu sampai terakhir, justru saat ada kendala, waktunya jadi sempit. Selain itu, pastikan nomor telepon aktif karena kadang proses verifikasi atau pemberitahuan resmi memerlukan kontak yang masih bisa dihubungi. Pastikan juga rekening masih aktif dan atas nama yang sesuai. Data kecil seperti ini sering jadi penyebab tersendatnya pembayaran kalau tidak segera dibenahi. Lalu bagaimana dengan kabar kenaikan gaji pensiunan itu sendiri? Sekali lagi perlu ditegaskan, sampai klarifikasi yang disampaikan, belum ada perubahan gaji berupa kenaikan baru untuk tahun 2026. Jadi, pembayaran Agustus 2026 masih mengacu pada skema yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya berdasarkan aturan yang sudah berlaku. Ini berarti belum ada tambahan kenaikan baru yang otomatis masuk pada Bu